Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa dan siswi kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pembelajaran tematik. Tema 5 tentang ekosistem. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan siapkan dulu buku pena, buku tematik, serta buku tulis. Dan marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat serta potensi maritim dan agraris Indonesia. Pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Pengaruh letak strategis Indonesia memberikan keuntungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadi akulturasi atau percampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Jadi, akulturasi itu artinya percampuran. Yang kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Selain memberikan keuntungan, pengaruh letak strategis Indonesia juga memberikan kerugian, yaitu sebagai berikut. Banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing yang belum sepenuhnya diterima di Indonesia. Letak geografis Indonesia sangat strategis dan dilalui jalur perdagangan internasional. Interaksi antara bangsa Indonesia dan bangsa luar akan memengaruhi kebudayaan sosial bagi masyarakat Indonesia. Keragaman suku, bahasa, dan budaya masing-masing wilayah di Indonesia bergantung pada letak geografis. Misalnya, rumah adat setiap daerah berbeda tergantung bahan alam yang tersedia di wilayah tersebut. Indonesia memiliki banyak pulau, yang berarti setiap pulau memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara maritim. Jadi, kalau ada pertanyaan mengapa Indonesia disebut negara maritim, karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Potensi maritim Indonesia antara lain, yang pertama, pariwisata bahari yang menarik. Yang kedua, minyak bumi yang melimpah. Dan yang ketiga, sumber daya laut yang beraneka ragam. Potensi perikanan yang dapat dikembangkan adalah budidaya ikan, rumput laut, dan industri bioteknologi kelautan. Potensi sumber daya mineral dan energi, contohnya minyak bumi dan gas.
Selain itu, wilayah pesisir pantai terdapat bahan tambang seperti pasir, besi, timah, emas, dan perak. Selanjutnya, Indonesia disebut negara agraris karena banyak penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Potensi agraris Indonesia antara lain ketersediaan lahan, iklim yang mendukung, serta tanaman yang unggul. Banyak hasil pertanian yang telah diekspor ke luar negeri, seperti rempah-rempah, coklat, tembakau, dan buah-buahan. Baik, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi Ibu. Terima kasih. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.